Shalom, selamat malam, selamat Natal bagi kita semua. Senang kembali bisa bertemu di program Sharing and Inspiring, secara khusus inspirasi Natal. Haleluya. Saya selalu berdoa saudara-saudara, ketika saya sharing firman Tuhan, saudara-saudara terinspirasi oleh firman Tuhan karena saya percaya kapan saja firman Tuhan diberitakan, di situ Roh Kudus berkarya, di situ Roh Kudus menjamah, bahkan menolong kita supaya kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Haleluya. Hari ini saudara-saudara, kita akan melanjutkan perenungan kita. Inspirasi Natal ini adalah umat pemenang. Maka malam ini bagaimana kita akan belajar firman Tuhan, bagaimana kita menang atas pencobaan-pencobaan di tengah-tengah pandemi ini. Bahkan bukan hanya di tengah-tengah pandemi, kapan saja dan di mana saja kita bisa menjadi umat-umat pemenang. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur ya Tuhan buat sepanjang hari. Tuhan sudah menolong kami, melindungi kami, memelihara kami, sehingga sepanjang hari ini kami bisa aman dan bersuka cita dalam perlindungan Tuhan. Malam ini ya Tuhan, kami mau sama-sama belajar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang berkarya di tengah kami, mengurapi kami, menjamah kami, membimbing kami, supaya kami bisa memahami firman Tuhan, dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga kami semakin hari semakin disempurnakan sama seperti Kristus. Demikian juga hamba-Mu ya Tuhan, yang menyampaikan firman-Mu. Tuhanlah yang mengurapi, Tuhanlah yang membimbing, Roh Kuduslah yang memilih kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu, sehingga setiap pengajaran yang keluar dari mulut hamba-Mu ada di bawah kendali Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami sudah siap. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, saudara-saudara, mari kita membaca Alkitab kita. Kita akan melanjutkan pembacaan kita dalam kitab Matius. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saudara-saudara, memang ini punya tantangan tersendiri, karena kita akan menghubungkan setiap pembelajaran firman Tuhan ini dengan konteks Natal, ya. Tentu tanpa mengabaikan konteks aslinya, kemudian kita tarik itu sebagai inspirasi Natal, ya. Kita lanjutkan, sekarang kita ada di pasal yang keempat ayat 1 sampai 11. Ya. Alkitab memberi tema pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbung bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratup kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis pula membawanya ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan di dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu kan kuberitakan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya berbakti kepada dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Haleluya. Saudara-saudara, malam ini kita belajar dari Yesus, bagaimana Yesus menang atas pencobaan ini. Jelas yang pertama, saudara, kalau kita melihat di sini bahwa yang memimpin Yesus ke padang gurun itu adalah Roh Kudus, ya. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai, ya. Roh Kudus yang memimpin di sana. Tentu ini adalah salah satu alat ukur, ya, atau boleh saya sebut seperti ujian apa lulus atau tidak.
Nah, karena Yesus sudah mempersiapkan dirinya dan dia mau masuk kepada pelayanan, dan saat itu dia diuji. Nah, tentu ada pimpinan Roh Kudus. Perlu kita tahu bahwa Yesus adalah manusia sepenuhnya, Allah sepenuhnya. Ya, dia membatasi kealahannya dalam konteks ini. Yang ditonjolkan adalah kemanusiaannya. Ya, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya lapar Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu. Menarik saudara-saudara, lalu laparlah Yesus, lalu datanglah si pencoba itu. Apa yang mau saya tegaskan di sini? Seringkali pencobaan itu datang ketika lapar. Seringkali pencobaan itu datang ketika keroncongan. Kalau bagi yang ada duit mungkin bisa saja tidak terlalu masalah pencobaan yang satu ini. Tapi bagi orang-orang yang mengalami kesulitan masa-masa pandemi ini, orang-orang yang kesulitan di masa kesulitan ekonomi, tentu ketika lapar datanglah pencobaan. Itu sebabnya ketika orang lapar, ada orang nekat, ada orang mencuri, ada orang menghalalkan segala cara. Bahkan yang paling tragis kemarin saudara-saudara, yang kita dengar Nias, tega menghabisi nyawa anaknya sendiri. Hanya karena apa? Alasannya himpitan ekonomi. Ini keterlaluan. Tapi jelas Alkitab sudah memberikan sebenarnya gambaran kepada kita bahwa ketika lapar si pencoba itu datang. Seringkali kita dicobai ketika lapar, terutama berurusan dengan perut. Ketika kita lapar secara makanan, termasuk kalau lapar keuangan juga sebenarnya sama. Kalau orang lapar sekali kekayaan, lapar sekali keuangan, pencobaan juga bisa datang di situ. Ini secara figuratif ya. Yang jelas pada konteks itu, Yesus lapar secara fisik pada saat itu. Datanglah si pencoba itu. Lalu cobaannya apa? Yang pertama, saudara, tentu berurusan dengan perut. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu ini menjadi roti. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus menjawab dengan menggunakan firman Tuhan. Ini Yesus tahu bahwa iblis ini ingin menjatuhkan, ingin menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup Yesus. Tapi ingat, Yesus dia jawab dengan firman Tuhan. Dia katakan bahwa manusia bukan hidup saja dari roti, tetapi dari firman Tuhan. Saudara, coba kita bayangkan kalau saudara pernah puasa, ya, saya pernah puasa 3 hari 3 malam, tapi saya masih hidup. Tapi ketika puasa itu memang ada punya keunikan tersendiri. Rasa lapar itu berkurang. Mungkin karena itu juga ya. Karena kita fokus pada firman Tuhan, fokus pada ada rasa lapar itu. Tetapi itu tidak membuat kita gimana-gimana gitu. Bisa kita tangani ya. Pencobaan itu. Si pencoba itu ketika datang ketika lapar, berurusan dengan perut. Saudara, bukankah ketika masa-masa pandemi ini, seringkali kita dicobai, banyak orang yang mengalami pencobaan terhubungan dengan berkaitan dengan perut. Kalau mungkin orang yang menengah ke atas mungkin berlaku secara figuratif, mungkin lapar kekayaan. Tapi ini lebih kepada fisik lapar. Maka saudara-saudara, hal yang pertama yang bisa kita lakukan, yang kita harus mengerti, bahwa kita bukan saja hidup dari
roti saja, tapi juga dari setiap firman Tuhan. Itu sebabnya kita perlu belajar firman Tuhan. Itu sebabnya kita perlu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Karena itulah yang menjadi nutrisi bagi manusia rohani kita. Itulah yang membuat kita kuat. Itulah yang bisa membuat kita kuat mengendalikan rasa lapar kita. Itulah yang membuat kita punya pengendalian diri yang baik. Sehingga sekalipun kita kekurangan, kita tidak terjatuh dalam berbagai pencobaan. Amin. Sekali lagi saya katakan, ketika kita menutrisi manusia rohani kita itu dengan firman Tuhan, maka kita punya pengendalian yang baik atas rasa lapar kita. Kita bisa kendalikan rasa dahaga kita dengan baik, sehingga kita tidak jatuh dalam berbagai pencobaan hanya karena urusan perut. Saya tidak menyepelekan, banyak orang terjerat dalam masalah ini, tetapi perlu kita ketahui, kita punya aspek rohani, kita punya aspek spiritual. Ketika kita memiliki manusia spiritual yang baik, maka kita mampu mengendalikan rasa lapar kita itu, sehingga kita tidak perlu jatuh dalam berbagai pencobaan. Tentu saja kita menghadapi pencobaan, tapi kita bisa punya pengendalian diri. Saya bersyukur saudara-saudara, kalau dalam hal mengendalikan rasa lapar, saya sudah terlatih. Ya, dan saya bersyukur juga ini saya sudah hampir setahun lebih tidak makan nasi. Hanya sayur, daging, dan ikan-ikanan. Ya, kadang-kadang ya untuk sekarang ini kadang saya sedikit lebih longgar. Ya, tapi saya bersyukur saya bisa mengendalikan rasa lapar itu. Ya, tapi bukan berarti harus kelaparan juga. Kalaupun Tuhan izinkan seperti itu, kalau kita punya pengendalian diri yang kuat, kita bisa kendalikan itu. Saya mau katakan sebenarnya kita itu yang asli lapar itu hanya 3 kali sehari. Selebihnya itu adalah rasa haus. Cuman karena kita terbiasa mengkonsumsi karbohidrat, seringkali kita haus pun sebenarnya kita timpa dengan makanan. Oke saudara-saudara, tapi yang mau saya tegaskan di sini bahwa kita tidak hanya hidup dari roti saja, tapi kita hidup dari firman Tuhan. Itu sebabnya kita perlu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Seperti yang saya katakan saudara, salah satu motivasi saya berbagi di channel ini saudara, yaitu saya memperhitungkan ini sebagai pelayanan. Dan malam ini saya deklarasikan kembali. Mulai per Januari kita akan switch. Ya, Matius ini akan kita lanjutkan sebagai renungan pagi, dan untuk renungan malamnya itu kita mulai dari Kejadian 1. Dan saya tidak tahu berapa tahun ini selesai, dan saya tanya teman juga, sudah ada yang puluhan tahun belum menyelesaikan juga, karena memang ayat per ayat ya. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, mari dukung saya juga dalam doa, doakan saya supaya saya tetap sehat ya. Doakan juga supaya ada ya termasuk sponsor ya, karena kita membutuhkan studio, membutuhkan perlengkapan dan banyak, termasuk butuh tim juga ya, supaya program ini lebih bagus dan bisa memberkati banyak orang ya, termasuk dukung subscribe ya, supaya semangat ya, semakin berapi-api menyampaikan firman Tuhan di channel ini. Nah, jadi karena menurut saya saudara, kita itu hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari firman. Firman Tuhan itu sungguh ajaib. Firman itu sungguh luar biasa. Itu sebabnya itulah komitmen saya. Ya, mari dukung saya dalam doa saudara. Terima kasih sebelumnya buat dukungan doanya ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi yang pertama, bagaimana kita bisa hidup sebagai pemenang? Yang pertama, kita hidup berdasarkan firman Tuhan. Mari kita mengkonsumsi firman Tuhan setiap hari, karena itulah nutrisi bagi jiwa kita, bagi manusia spiritual kita, sehingga kita kuat dalam menghadapi berbagai pencobaan. Yang kedua, kita lanjutkan di ayat yang ke-5. Kemudian iblis membawa ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah,
Jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawab, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saudara, kalau saudara perhatikan di sini, memang iblis itu pada dasarnya dia licik, pada dasarnya dia menipu, ya. Itulah yang dia gunakan, itulah strategi yang dia gunakan untuk menjatuhkan Adam dan Hawa. Maka strategi yang sama dia lakukan kepada Yesus, dia hanya mengutip sebagian firman Tuhan, lalu mengucapkan firman Tuhan itu. Nah, kali ini iblis salah alamat. Kenapa saya bilang salah alamat? Dia kutip firman kepada sepenggal-sepenggal, padahal Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Salah sekali dia ini. Memang iblis kan dia tidak maha tahu ya. Tapi sekalipun dia tidak maha tahu, dia coba itu, mencobai dia. Ya. Dia cobai. Dia cobai dengan firman Tuhan. Dia cobai kelihatannya rohani sekali. Tapi Yesus tahu motivasi di balik itu, yaitu mencobai Yesus. Itu sebabnya Yesus berkata, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yang kedua yang mau saya tegaskan di sini, saudara, kita harus belajar firman sepenuhnya. Kita tidak boleh belajar sepenggal-sepenggal. Kadang-kadang kalau kita belajar sepenggal, saudara, kadang-kadang kita kehilangan konteksnya. Kehilangan konteksnya, kadang itu membuat maknanya berbeda. Nah, itu sebabnya saya pribadi akhirnya mencoba merubah gaya saya sharing firman Tuhan, ya, yaitu ini mencoba ayat per ayat. Tentu ini punya tantangan tersendiri, tapi tidak masalah. Sulit bukan berarti tidak bisa, ya. Sulit bukan berarti tidak bisa. Saya kemarin dapat satu apresiasi dari salah satu yang berkata, ini salah satu konten yang unik. Tapi kembali lagi, yang kita sharingkan firman Tuhan, sebenarnya semua orang bisa. Tapi kembali kepada komitmen orang itu, ya, bagaimana dia mau melakukan. Atau kembali kepada kemampuan ataupun kesukaan orang itu, ya. Beda-beda. Tapi saya pribadi, saudara-saudara, saya mau belajar bahwa menyampaikan firman Tuhan itu secara berurutan supaya apa? Supaya mendapat gambaran yang jelas. Saya belajar salah satu dari rekan dosen, yaitu dari ya Dr. Resison, ya. Dia juga punya website itu verse by verse commentary, saudara bisa kunjungi. Itu adalah teman saya, ya. Dia juga luar biasa, ya. Saya juga, dia salah satu yang saya teladani. Dia adalah salah satu orang yang sudah mengkhotbahkan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, ayat per ayat, bukan comot-comotan. Nah, itu sebabnya saya mencoba mendelani beliau dalam channel ini. Saya berbagi. Nah, karena memang itu memberikan pemahaman yang lebih komplit, ya. Tujuannya apa? Seperti yang saya katakan tadi, kadangkala kita dicobai dengan ayat firman Tuhan yang separuh-separuh. Sekali lagi, kadang-kadang kita dicobai kesannya rohani, kesannya seperti Alkitabiah, padahal tidak. Seperti ada satu pengajaran yang sekarang yang mungkin lagi sedang gencar-gencarnya. Di awal memang mereka itu semua kelihatannya pakai firman Tuhan. Begitu Anda masuk ke dalam, itu sudah nggak dipakai itu Alkitab. Mereka bilang udah nggak ada otoritasnya. Kita nggak bisa hanya berpatokan pada Alkitab. Nah, kalau kita nggak berpatokan pada Alkitab, kita berpatokan pada siapa? Saya sejak lahir baru dididik berpatokan pada firman Tuhan. Artinya sudah 20 tahun lebih diajarin berpatokan pada firman Tuhan. Masa orang baru kemarin sore bilang, enggak, jangan berpatokan pada firman Tuhan. Kan kacau. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, kita perlu belajar firman Tuhan secara utuh, sehingga ketika ada pengajaran palsu, ketika ada orang mencobai kita dengan firman Tuhan, kita tidak terjerat dalam pencobaan.
Sekali lagi, pencobaan itu kadang-kadang dia menggunakan firman yang separuh-separuh. Firman yang sepenggal-penggal. Sehingga apa? Terkesannya Alkitabiah, terkesan rohani. Sehingga kita jatuh dalam pencobaan. Bahkan kita mencobai Allah. Maka yang kedua, kita menjadi umat pemenang. Maka kita harus belajar firman Tuhan sepenuhnya dan seutuhnya. Itu sebabnya kita perlu belajar dari Kejadian sampai Wahyu. Ya memang saya akui ada banyak orang yang lebih suka khotbah dari Perjanjian Baru karena Perjanjian Lama memang punya tantangan tersendiri. Sebenarnya dua-duanya punya tantangan tersendiri. Tetapi kembali lagi bagaimana kita mau memperlengkapi diri kita supaya kita memiliki pengetahuan yang komplit dengan firman Tuhan sehingga kita tidak jatuh dalam pencobaan yang separuh-separuh. Jadi yang kedua saudara, kita akan menjadi umat pemenang kalau kita mengetahui firman Tuhan sepenuhnya sehingga kita tidak jatuh dalam pencobaan apalagi sampai mencobai Tuhan. Yang ketiga, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Yang ketiga, saudara-saudara, iblis menawarkan kepada Yesus semua kerajaan dan kemegahannya diberikan pada Yesus. Seandainya Yesus menyembah dia. Tapi lagi-lagi dia salah alamat ya. Konyol sekali. Memang iblis itu dia tidak mau tahu loh. Kan Yesus itu sebenarnya pemilik segala-galanya. Lah kok mau disuruh sembah dia lalu dikasih kepadanya. Ya, ini iblis memang dia tidak pintar dia dalam konteks ini. Salah orang lagi dia. Sekalipun demikian saudara-saudara, ada banyak orang yang terjebak di sini. Ada banyak orang yang tergila-gila dengan kekayaan di dunia ini. Ada orang yang tergila-gila bahkan mengerahkan seluruh hidupnya hanya untuk kaya. Bahkan kadang-kadang sampai mengorbankan keturunannya supaya kaya. Saya tidak alergi dengan kaya. Saya pun mau jadi kaya raya. Ya kalau Anda kasih saya sekarang uang 100 triliun, saya terima dengan sukacita. Tapi lagi-lagi caranya harus benar. Jelas di sini katakan menyembah iblis. Artinya apa? Mendapatkan harta kekayaan dari penyembahan berhala. Mendapatkan kekayaan dan harta dan segala sesuatu dari yang jalan yang tidak benar. Mendapatkan kekayaan dengan cara yang tidak halal. Sekali lagi, tidak masalah menjadi orang kaya itu tidak masalah. Cara yang menjadi kaya itu yang perlu dipertanyakan. Di sini Yesus ditawarkan kerajaan dan segala kemegahannya dengan syarat menyembah dia. Lah, seperti yang saya bilang tadi salah alamat dia. Yesus berkata apa jawaban Yesus? Hanya kepada Allah saja kau menyembah dan hanya berbakti kepadanya. Coba perhatikan di luar sana. Ada orang yang hidupnya hanya untuk harta kekayaan. Bahkan yang paling menyedihkan sampai mengorbankan, memberikan tumbal hanya demi kaya. Padahal pada akhirnya ketika sudah meninggal, 1 rupiah pun tidak dibawa. Tak ada yang kita bawa. Siapapun yang meninggal di dunia ini, ketika meninggal nggak ada yang dibawa. Seperti pernyataan Ayub. Dengan telanjang aku keluar dari ibuku, dengan telanjang pula aku kembali. Artinya apa? Kita datang di dunia ini dengan tidak membawa apa-apa. Ketika kita mati pun kita tidak membawa apa-apa. Sekali lagi, saya tidak alergi dengan kaya, tapi kaya dengan cara
penyembahan berhala. Itu yang ditegaskan di sini. Maka yang ketiga, kalau kita menjadi umat pemenang, maka kita hanya menyembah dan berbakti kepada Allah saja. Sekali lagi, kalau kita mau menjadi umat pemenang, maka kita hanya menyembah kepada Allah dan berbakti kepada Allah saja. Itu sebabnya dikatakan dalam firman Tuhan yang lain ada tertulis, segala yang kita lakukan itu hanya untuk Tuhan. Lakukanlah itu seolah-olah bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Karena apa? Karena kita mau berbakti kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita hanya berbakti kepada Tuhan saja. Dan menyembah kepada Tuhan saja. Itulah yang membuat kita menang atas segala pencobaan. Tetapi ketika kita mau menyimpang ke kiri dan ke kanan, dan apalagi tergoda dengan kekayaan yang ada di dunia ini, harta yang ada di dunia ini, itu bisa menjadi berbakti kepada mamun yang ada di dunia ini. Dan mustahil bagi kita bisa berbakti kepada Tuhan dan kepada mamun. Anda hanya bisa memilih satu, Tuhan atau mamun. Jelas dalam pencobaan yang ketiga, Yesus berkata, kita hanya menyembah kepada Allah. Itu sebabnya akhirnya iblis lari. Dan hasilnya Yesus menang atas pencobaan. Malaikat datang melayani dia. Demikian juga kita. Ketika kita mengalami pencobaan, kita hanya menyembah Tuhan. Kita hanya mau berbakti kepada Tuhan. Sehingga kita bisa mengendalikan diri kita. Dan pada akhirnya kita keluar sebagai pemenang. Pada malam hari ini saudara-saudara, bagaimana kita bisa menang dalam berbagai pencobaan, dalam mengatasi berbagai pencobaan dalam masa-masa pandemi ini. Yang pertama yang mau saya tegaskan, yaitu mari kita memakan firman Tuhan setiap hari. Sekali lagi, mari kita memakan firman Tuhan setiap hari, karena kita tidak hanya hidup dari roti saja, tapi kita hidup dari firman Tuhan. Firman Tuhan itulah yang menutrisi manusia rohani kita, sehingga kita punya pengendalian diri yang baik. Maka apapun pencobaannya, apapun tantangannya, ketika kita memiliki manusia spiritual yang baik, kita bisa atasi dengan baik. Haleluya. Amin. Ketika amin ya, yang katakan amin ya. Haleluya. Yang kedua saudara-saudara, kita ketika Yesus dicobai, dia dicobai dengan firman Tuhan yang sepenggal-sepenggal. Tapi Yesus tahu iblis itu menggunakan firman Tuhan sepenggal untuk mencobai, untuk menjerat, untuk menjatuhkan. Itu sebabnya saudara-saudara, yang kedua, mari kita belajar firman Tuhan sepenuhnya dan seutuhnya, sehingga kita tidak terjerat dalam firman Tuhan yang sepenggal-sepenggal, firman Tuhan yang sepotong-sepotong, atau hal-hal yang kesannya rohani, atau hal-hal yang kesannya alkitabiah, tapi faktanya sebenarnya menjatuhkan kita, membuat kita tergeletak. Akhir-akhir ini saudara, saya melihat ada satu pengajaran yang begitu gencar, dibungkus dengan pengajaran yang luar biasa, dibungkus dengan desain yang luar biasa, tapi begitu orang masuk ke dalamnya, tidak bisa keluar. Kalau orang pengetahuannya hanya sepenggal-sepenggal, maka itu adalah menjadi mangsa pengajaran ini. Maka malam ini saya mengatakan kita, mari kita belajar firman Tuhan seutuhnya. Saudara, saya ucapkan bahwa ketika saudara mensubscribe channel ini, Anda di channel yang tepat. Karena dalam channel ini, kita akan belajar firman Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi. Renungan pagi kita akan mulai dari kitab Matius, ayat per ayat, sampai nanti kitab Wahyu. Renungan malam kita akan mulai nanti, yaitu Kejadian, sampai melaki ayat per ayat. Sehingga apa? Kita memiliki pengajaran firman Tuhan yang utuh. Haleluya. Dan yang terakhir, saudara-saudara, mari kita hanya berbakti, hanya menyembah kepada Tuhan. Seringkali kita itu jatuh dalam pencobaan karena kita lupa. Kita mulai tergoda. Maka oleh sebab itu, saudara-saudara,
kita ingat bahwa kita ini hanya berbakti kepada Tuhan saja. Itu sebabnya sebagai firman Tuhan beringatkan, apapun yang kita lakukan, mari kita lakukan itu bukan seolah-olah untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Hal yang sama saya lakukan dalam challenge ini, saudara. Saya bukan hanya seolah-olah di sini hanya untuk ikut-ikutan jadi YouTuber, tapi saya melihat saya lakukan ini untuk Tuhan. Ya, saya lakukan ini untuk Tuhan. Dan saya berdoa seperti yang katakan, ketika saya ajarkan firman Tuhan di channel ini, ada banyak orang yang terinspirasi. Ada banyak orang yang diberkati. Saya tahu ini seperti perintisan. Ya, namanya perintisan. Ya harus sabar. Ya, fokus. Ya, samalah seperti orang yang merintis gereja. Kan nggak mungkin langsung 10.000. Dimulai dari perkara yang kecil. Tapi saya sudah komitmen, saya sudah setia, saya mau setia terus. Ya, puji Tuhan, kalau inspirasi Natal ini yang ke-18, yang ke-19 ya. 18 atau 19, kalau renungan pagi itu sudah masuk pada yang ke-44 atau yang ke-45 ya. Jadi saudara-saudara, malam ini kita belajar bagaimana kita menjadi umat menang. Yang pertama, mari kita memakan firman Tuhan setiap hari. Yang kedua, mari kita belajar firman Tuhan yang seutuhnya. Yang ketiga, mari kita menyembah dan berbakti hanya kepada Allah saja. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur ya Tuhan, pada malam Natal ini kami boleh belajar firman Tuhan. Kami boleh diingatkan bagaimana kami bisa menang atas berbagai pencobaan. Kami bisa meneladani teladan Yesus ketika kami mengalami pencobaan. Biarlah kami selalu memakan firman Tuhan setiap hari, karena itu adalah nutrisi bagi manusia spiritual kami, sehingga kami kuat dan kami punya pengendalian yang diri yang baik ketika mengalami pencobaan. Biarlah kami juga belajar firman Tuhan seutuhnya, supaya kami tidak terjebak dalam pengajaran firman Tuhan yang separuh-separuh. Dan biarlah juga kami hanya berbakti kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini menguatkan kami, meneguhkan kami, biarlah kami juga bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, biarlah Roh Kudus yang berbicara di hati kami masing-masing, sehingga kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebelum kami beristirahat, biarlah kami menerima kasih sayang daripada Bapa, pertolongan daripada Yesus Kristus, menyertai kami malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Selamat Natal bagi kita semua. Dan saya mengucapkan terima kasih buat dukungan Bapak Ibu di channel ini, yaitu dukungannya berupa subscribe ya, bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, dan bagi Bapak Ibu yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Saya juga terima kasih buat like-nya, jempolnya ya, dan juga ketika Bapak Ibu diberkati melalui channel ini, silakan dibagikan kepada orang lain supaya semakin banyak yang diberkati. Dan kalau Bapak Ibu belum mengaktifkan tombol loncengnya, silakan diaktifkan tombol loncengnya supaya ketika saya upload video pengajaran firman Tuhan dalam channel ini, Bapak Ibu bisa mengikutinya dengan baik. Sekali lagi, saya Dr. Tuluk Marbun mengucapkan terima kasih banyak buat partisipasinya, terima kasih banyak buat dukungan doanya, dan saya ucapkan Shalom, selamat Natal, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.